Selamat datang di channel Ngopi Media. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Apakah Anda tahu film-film superhero? Ada manusia yang mampu menahan napas lebih dari 10 menit di bawah air. Dan ada juga komunitas yang hidup nyaman di ketinggian tempat sebagian besar orang akan merasa lelah hanya dalam beberapa jam. Hari ini, kita akan menjelajahi 12 suku paling menakjubkan di dunia yang tubuhnya telah beradaptasi melampaui batas yang selama ini dianggap sebagai kemampuan dasar manusia. Pertama, suku Bajau, penyelam legendaris Laut Asia Tenggara. Salah satu yang paling terkenal adalah suku Bajau, yang sering disebut sebagai pengembara Laut Asia Tenggara. Mereka hidup di daerah pesisir Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan selama berabad-abad menggantungkan kehidupan pada laut. Banyak keluarga tinggal di perahu kecil, menghabiskan hari-hari mereka menyelam untuk mencari makanan hanya dengan kacamata kayu sederhana dan tombak tradisional. Rutinitas hidup yang selalu dekat dengan laut ini telah mempengaruhi kondisi tubuh mereka secara unik. Penelitian menunjukkan bahwa limpa orang Bajau sekitar setengah lebih besar dibandingkan kelompok terdekat mereka yang berkaitan dengan variasi gen bernama PDE10A. Gen ini berperan dalam pertumbuhan limpa dan membantu pelepasan cadangan sel darah merah kaya oksigen ketika mereka menyelam. Inilah sebabnya, para penyelam Bajau dapat turun hingga kedalaman 30-70 meter dan bertahan di bawah air selama 8-13 menit. Bahkan melakukan ratusan penyelaman setiap harinya. Selain itu, mereka memiliki penglihatan bawah air yang lebih tajam, kontrol refleks menyelam yang sangat baik, dan kemampuan menyesuaikan tekanan tubuh secara alami. Kombinasi budaya dan ciri biologis ini menjadikan suku Bajau dianggap sebagai manusia yang paling dekat dengan kehidupan akuatik. Menurut Anda, apakah kemampuan mereka merupakan bentuk evolusi manusia modern? Berapa lama Anda bisa menahan napas? Tulis di kolom komentar. 2. Suku Sherpa, ahli dataran tinggi Himalaya. Suku Sherpa dari Nepal juga memiliki kemampuan istimewa. Mereka dikenal sebagai juara ketinggian karena mampu hidup dan bekerja di udara tipis Himalaya. Selama berabad-abad tinggal di ketinggian 3.000 hingga 5.000 meter, Sherpa mengembangkan variasi gen EPAS1 dan EGLN1 yang membuat tubuh mereka memakai oksigen lebih efisien. Berbeda dengan kebanyakan orang yang tinggal di dataran tinggi, tubuh Sherpa tidak mengentalkan darah untuk beradaptasi. Mereka justru mempertahankan kadar hemoglobin rendah, memiliki pembuluh darah lebih luas dan kepadatan kapiler tinggi, sehingga oksigen dapat mengalir dengan mudah, tanpa membebani jantung. Otot mereka pun memiliki mitokondria sangat efisien yang lebih suka menggunakan lemak sebagai sumber energi di ketinggian, memberikan daya tahan yang luar biasa. Selain faktor biologis, Sherpa juga mewarisi keahlian turun-temurun dalam menavigasi medan es, gletser, dan jalur berbahaya, menjadikan mereka bagian penting dari ekspedisi puncak dunia. Mereka mampu membawa beban berat, bergerak di zona ekstrim, dan tetap tampil prima. Ini adalah bukti adaptasi manusia, baik secara fisik maupun budaya. 3. Suku Hadza, pemburu pengumpul dengan ketahanan super. Beranjak dari Himalaya, kita bertemu suku Hadza dari Tanzania. Mereka adalah salah satu kelompok pemburu pengumpul sejati terakhir di dunia yang mempertahankan gaya hidup mirip masyarakat purba selama ribuan tahun. Hadza memiliki stamina luar biasa. Setiap hari, mereka berjalan 15-20 km, berburu menggunakan busur buatan tangan, serta mencari buah-buahan, umbi, dan madu. Aktivitas mereka sering disamakan dengan maraton harian, namun kesehatan mereka tetap sangat baik dan risiko penyakit modern sangat rendah. Rahasia kekuatan mereka terletak pada mikrobioma usus yang sangat beragam dan berubah mengikuti musim. Pada musim kemarau, pola makan mereka lebih banyak daging dan madu, sedangkan musim hujan dipenuhi umbi-umbian dan buah liar. Anak-anak Hadza sejak kecil diajarkan ketahanan fisik, mulai dari memanjat pohon untuk mencari madu hingga membawa kayu. Pengetahuan mereka tentang lingkungan sangat dalam, mengenali tanaman, memahami jejak hewan, dan membaca perubahan alam.
Meskipun wilayah mereka semakin berkurang akibat perubahan zaman, Hadza tetap menjadi gambaran menarik tentang adaptasi dan ketahanan manusia. Empat, suku Maasai atau Mesaya, prajurit dan penggembala tangguh. Kini kita menuju Afrika Timur untuk mengenal kelompok yang terkenal dengan budaya dan kekuatannya, suku Maasai. Mereka tinggal di Kenya dan Tanzania, dan dikenal karena sejarah panjang hidup sebagai penggembala ternak. Leluhur mereka bermigrasi dari lembah Nil abad-abad lalu dan membangun kehidupan berdasarkan ternak yang menjadi pusat ekonomi dan status sosial. Sapi digunakan dalam tradisi pernikahan, ritual penting dan sebagai sumber makanan utama berupa susu, daging serta bahan pangan tradisional yang membantu menjaga kekuatan tubuh mereka. Maasai adalah masyarakat semi-nomaden yang bergerak mengikuti ketersediaan padang rumput. Mereka juga mempraktikkan ritual terkenal seperti adumu, tarian melompat yang menandai kedewasaan dan kekuatan. Lompatan yang semakin tinggi melambangkan kesiapan memasuki tahap hidup baru. Tradisi ini menarik perhatian banyak orang di dunia, termasuk pembuat konten dan peneliti budaya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa menekan tombol suka dan bagikan agar semakin banyak yang tahu. 5. Suku Moken atau Mochin, penglihatan bawah air terbaik di dunia. Selanjutnya kita bertemu masyarakat pesisir yang luar biasa, suku Moken, sering disebut sebagai Gipsi Laut Thailand dan Myanmar. Anak-anak Moken memiliki kemampuan melihat di bawah air yang sangat tajam. Sejak kecil, mereka menghabiskan banyak waktu berpindah-pindah di laut, berenang, dan menyelam mencari hasil lautan. Karena latihan ini, mata mereka beradaptasi dengan mengecilkan pupil hingga jauh lebih kecil dibandingkan anak-anak Eropa dan dapat memfokuskan penglihatan lebih efektif sehingga melihat 2 kali lebih jelas di bawah air. Menariknya, kemampuan ini bukanlah bawaan genetik, melainkan hasil pembiasaan sejak usia sangat muda. Moken juga dikenal ahli membaca pasang surut, arus, dan angin. Pengetahuan ini pernah menyelamatkan banyak nyawa ketika mereka mengenali tanda-tanda alam sebelum terjadinya tsunami 2004. Ketika laut tiba-tiba surut dengan cara yang tidak normal, orang-orang Moken langsung tahu bahwa bahaya besar sedang datang. Mereka naik ke dataran tinggi dan memperingatkan desa-desa di sekitar mereka. Suku ini membuktikan bahwa kemampuan luar biasa manusia bisa tercipta ketika hidup selaras dengan laut sejak lahir. 6. Penduduk dataran tinggi Tibet, ahli dalam oksigen rendah. Terakhir, mari kita menuju dataran tinggi Tibet, rumah bagi salah satu penduduk dengan adaptasi oksigen paling luar biasa di dunia. Tinggal di ketinggian 3.500 hingga lebih dari 5.000 meter, orang Tibet mampu hidup nyaman di tempat yang membuat banyak orang dari dataran rendah mudah kelelahan. Tubuh mereka tidak meningkatkan kadar hemoglobin seperti populasi dataran tinggi lain. Sebaliknya, mereka mempertahankan kadar darah normal dan memproduksi lebih banyak oksida nitrat, sehingga pembuluh darah melebar dan oksigen lebih mudah dialirkan. Paru-paru mereka lebih besar, napas lebih cepat, dan sirkulasi lebih efisien. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian kemampuan ini berasal dari nenek moyang purba mereka, menjadikan orang Tibet contoh adaptasi manusia yang luar biasa terhadap kondisi ekstrim. Menurut Anda, apakah kemampuan penduduk dataran tinggi seperti ini merupakan bentuk evolusi manusia modern terhadap lingkungan ekstrim? 7. Suku Tsimane atau Tsimane, manusia dengan jantung tersehat. Beritahu saya jika Anda setuju. Komunitas Tsimane di wilayah hutan Amazon Bolivia sering disebut oleh para peneliti sebagai kelompok dengan kondisi jantung paling sehat di dunia. Reputasi ini bukan sekedar cerita, melainkan didukung oleh berbagai penelitian jangka panjang, termasuk proyek Tsimane Health and Life History, serta studi tahun 2017 yang dipublikasikan dalam jurnal medis terkemuka. Hidup di daerah hutan dan sungai yang terpencil, masyarakat Tsimane menjalani gaya hidup tradisional berbasis berburu, memancing, meramu, dan bertani skala kecil. Aktivitas harian mereka mencakup berjalan jauh, mendayung perahu kayu, menebang kayu, mengolah kebun, dan mengumpulkan makanan alami, sehingga angka obesitas dan gangguan metabolik mereka sangat rendah. Pola makan Tsimane menjadi faktor penting. Mereka mengonsumsi berbagai tanaman liar, singkong, jagung, pisang raja, kacang-kacangan, buah-buahan, serta ikan dan daging buruan berlemak rendah. Semuanya dengan jumlah gula, minyak olahan, dan garam tambahan yang sangat sedikit. Hasilnya,
Penelitian menemukan bahwa plak arteri orang dewasa Simane berada pada tingkat terendah yang pernah tercatat pada manusia modern. Bahkan kondisi jantung warga Simane yang berusia 70 tahun setara dengan seseorang berusia paruh baya di negara industri. Mereka juga mempertahankan tekanan darah stabil, kolesterol sehat, dan fungsi jantung yang kuat hingga usia lanjut. Walau menghadapi resiko penyakit infeksi karena lingkungan hutan yang kompleks, hal tersebut tidak tampak mengganggu kesehatan jangka panjang sistem kardiovaskular mereka. Dalam berbagai aspek, tubuh mereka menua lebih lambat pada parameter tertentu dibandingkan populasi perkotaan. Komunitas Simane memberi gambaran tentang bagaimana manusia dapat berkembang dengan pola makan alami, aktivitas fisik tinggi, dan dukungan sosial yang kuat menjadi contoh menarik tentang seperti apa kondisi kesehatan optimal masa lalu dan kemungkinan rujukannya di masa kini. 8. Suku Inuit, ahli hidup di kutub. Sementara itu, masyarakat Inuit di kawasan Kutub Utara, meliputi Greenland, Kanada, dan Alaska, sering menjadi perhatian ilmiah karena kemampuan mereka beradaptasi dengan suhu ekstrim, serta pola makan tinggi lemak hewani. Selama ribuan tahun, mereka hidup di wilayah dengan musim dingin yang sangat panjang, minim tanaman, dan sumber makanan dominan berupa mamalia laut serta ikan. Meski pola makan mereka kaya lemak dan protein, populasi Inuit memiliki ciri-ciri genetik yang mendukung metabolisme asam lemak omega secara lebih efisien, sehingga kadar trigliserida dan kolesterol tetap terkontrol. Adaptasi ini membuat tubuh mereka mampu memaksimalkan energi dari makanan berlemak tinggi seperti daging paus, anjing laut, walrus, dan ikan dingin. Selain adaptasi terhadap pola makan, populasi Inuit juga menunjukkan kemampuan istimewa menghadapi suhu rendah. Tubuh mereka memiliki proporsi jaringan lemak cokrot yang lebih tinggi, yaitu jenis lemak yang menghasilkan panas. Metabolisme mereka bekerja sedikit lebih cepat, sehingga tubuh cenderung menghasilkan panas tambahan. Sirkulasi darah mereka pun menyesuaikan untuk meminimalkan risiko radang dingin. Mereka bahkan menunjukkan tingkat termogenesis lebih tinggi, memungkinkan mereka tetap aktif meski berada dalam lingkungan bersuhu ekstrim. Secara budaya, Inuit mengembangkan pakaian insulasi dari kulit karibu dan anjing laut, teknik membangun rumah salju yang efisien, serta pengetahuan mendalam tentang kondisi es dan angin untuk bergerak dengan aman. 9. Suku Aborigin Australia, adaptasi panas dan gurun ekstrim. Di benua lain, masyarakat aborigin Australia, salah satu budaya tertua di dunia, telah hidup di benua tersebut selama lebih dari 50.000 tahun. Dalam rentang waktu yang panjang ini, kelompok aborigin beradaptasi dengan berbagai lingkungan, mulai dari gurun yang panas hingga wilayah tropis lembab. Di daerah pedalaman yang kering dengan suhu sangat tinggi, mereka mengembangkan mekanisme yang membantu tubuh mengelola panas, pengaturan suhu tubuh lebih stabil, kemampuan berkeringat yang efektif, serta toleransi lebih baik terhadap kondisi minim air. Pengetahuan mereka tentang lanskap kritis untuk bertahan hidup, dari menemukan sumber air tersembunyi, melacak hewan buruan, hingga memanfaatkan tanaman liar secara berkelanjutan. Salah satu praktik mereka yang terkenal adalah fire stick farming, yaitu membakar vegetasi secara terkontrol untuk meremajakan tanaman, mendorong populasi hewan, dan mengurangi risiko kebakaran besar. Di wilayah pantai dan hutan tropis, mereka membuat perangkap ikan canggih, kano, teknik fermentasi makanan, dan peralatan pengumpulan hasil laut, serta umbi. Sistem pengetahuan mereka terekam dalam songlines atau jalur lagu, cerita tradisional yang berfungsi sebagai peta lisan untuk menavigasi bentang alam luas. Studi genetik pun menunjukkan variasi adaptasi spesifik antar wilayah. Misalnya, penglihatan malam yang lebih baik pada beberapa kelompok, atau struktur fisik yang mendukung perjalanan jauh di area terjal. 10. Suku Turkana, penyintas gurun Afrika Timur. Berpindah ke Afrika Timur, kita bertemu suku Turkana dari Kenya Utara, sekelompok masyarakat yang hidup di salah satu wilayah terpanas, paling kering, dan paling keras di seluruh benua. Gurun ini hampir tidak mengenal hujan, tanahnya retak, tumbuhan jarang, dan suhu siang hari bisa membakar kulit. Namun bagi Turkana, tempat ini bukan sekedar rumah, ini adalah bagian dari identitas mereka. Dalam kondisi ekstrim tersebut,
mereka menggantungkan hidup pada penggembalaan tradisional. Sapi, kambing, dan unta bukan hanya sumber makanan, tetapi juga simbol kekayaan dan keberlangsungan hidup. Makanan utama mereka berupa susu segar, daging, dan terkadang darah ternak yang diambil tanpa membunuh hewan, sebuah teknik kuno yang menunjukkan betapa dalamnya hubungan mereka dengan alam. Studi genetika modern pada tahun 2025 menemukan bahwa suku Turkana memiliki variasi gen, termasuk STC1, yang membuat fungsi ginjal mereka jauh lebih efisien. Adaptasi ini memungkinkan tubuh mempertahankan air lebih lama, sebuah kemampuan yang sangat penting ketika seseorang bisa berjalan berjam-jam di bawah panas ekstrim tanpa akses air. Adaptasi biologis ini selaras dengan gaya hidup mereka yang menuntut mobilitas tinggi dan pola makan tinggi protein. Namun, dunia berubah dan sebagian orang Turkana mulai meninggalkan gurun untuk hidup di kota. Disinilah para ilmuwan memberi peringatan. Adaptasi yang membantu mereka bertahan di gurun justru bisa menjadi tantangan ketika mereka beralih ke gaya hidup urban dan pola makan modern yang lebih tinggi garam dan gula. Tubuh yang dibentuk untuk gurun belum tentu cocok untuk kehidupan metropolitan. Turkana adalah contoh nyata bagaimana manusia dan lingkungan saling membentuk satu sama lain dan bagaimana perubahan gaya hidup dapat mengguncang keseimbangan yang telah terjaga selama ribuan tahun. 11. Suku Chukchi, penguasa tundra Siberia. Di sisi paling utara dunia, masyarakat Chukchi menempati wilayah timur laut Siberia, sebuah tempat yang bisa berubah menjadi padang es tak berujung ketika musim dingin datang. Suhu dapat jatuh jauh di bawah titik beku, angin memotong kulit seperti pisau, dan cahaya matahari hanya muncul sebentar. Namun, bagi suku Chukchi, lingkungan ekstrim ini bukanlah ancaman, melainkan rumah yang telah mereka pahami selama berabad-abad. Mereka dikenal sebagai pemburu dan penggembala rusa kutub yang sangat terampil. Setiap generasi mewarisi ilmu menavigasi tundra bersalju, membaca arah angin, memprediksi pergerakan hewan, hingga memahami ritme migrasi rusa. Pengetahuan ekologis yang tidak tertulis tetapi terpatri kuat dalam kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah tradisional mereka, pakaian bulu yang hangat, dan gaya hidup berpindah mengikuti kawanan rusa adalah bukti betapa erat hubungan mereka dengan alam sekitar. Dalam sejarahnya, khususnya pada abad ke-18, Chukchi menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka berhasil mempertahankan wilayah mereka dari ekspansi Kekaisaran Rusia. Penolakan mereka bukan hanya tentang mempertahankan tanah, melainkan juga cara hidup, tradisi, dan kebebasan yang mereka anggap sakral. Hingga kini, kisah itu menjadi bagian penting dari identitas dan kebanggaan kolektif masyarakat Chukchi. Secara spiritual, mereka memandang alam sebagai sesuatu yang hidup dan berjiwa. Salah satu keyakinan mereka yang paling dikenal adalah bahwa arwah orang yang meninggal melakukan perjalanan menuju langit kutub, sebuah pandangan yang menggambarkan hubungan mendalam antara mereka, bintang-bintang, dan lanskap tundra yang luas. Di era modern, perubahan iklim, globalisasi, dan tekanan sosial telah membawa berbagai tantangan baru. Namun banyak komunitas Chukchi berusaha mempertahankan bahasa, budaya, seni, dan praktik tradisional mereka. Organisasi lokal maupun internasional kini bekerja bersama mereka untuk menjaga warisan ini tetap hidup, memastikan bahwa suara dan budaya Chukchi tidak hilang di telan zaman. Suku Chukchi adalah pengingat bahwa manusia dapat beradaptasi dan berkembang bahkan di salah satu tempat paling menantang di planet ini, dengan ketahanan, pengetahuan, dan penghormatan terhadap alam sebagai kunci hidup mereka. 12. Suku Huaroni atau Waorani, ahli hutan Amazon yang terisolasi. Suku Huaroni atau Waorani yang tinggal di hutan hujan Amazon Ekuador adalah kelompok yang telah mempertahankan gaya hidup tradisional selama berabad-abad. Dengan populasi sekitar beberapa ribu orang, mereka memiliki bahasa unik yang tidak terkait dengan rumpun bahasa lain. Hubungan kuat mereka dengan hutan menjadi inti identitas dan keberlangsungan hidup. Pada abad ke-20, wilayah mereka mulai terancam akibat aktivitas eksplorasi minyak dan pembalakan. Banyak anggota Huaroni menolak perubahan ini melalui protes dan jalur hukum. Meskipun tekanan modern terus meningkat, sebagian komunitas tetap memilih hidup dengan kontak minimal terhadap dunia luar. Secara tradisional, mereka adalah pemburu pengumpul semi-nomaden yang mengandalkan hewan buruan, tanaman hutan, dan sungai untuk makanan.
Seiring berkembangnya tantangan eksternal, sebagian kelompok beralih ke pemukiman tetap. Namun, nilai-nilai budaya tetap dijaga. Keteguhan mereka mempertahankan cara hidup tradisional mencerminkan keinginan kuat untuk menjaga otonomi dan warisan budaya. Dari masyarakat Amazon hingga Kutub Utara, dari gurun Australia hingga dataran kering Afrika, 12 kelompok luar biasa ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia beradaptasi jauh melebihi anggapan umum. Adaptasi mereka bukanlah sesuatu yang bersifat mistis, melainkan hasil interaksi antara evolusi biologis dan pengetahuan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka memberikan gambaran jelas tentang potensi manusia untuk bertahan dan berkembang di berbagai kondisi lingkungan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, bagikan video ini kepada teman-teman dan tekan tombol berlangganan bila Anda belum melakukannya. Jika Anda ingin terus menjelajahi kemampuan manusia yang luar biasa, tonton juga video saya tentang individu-individu dengan kemampuan unik yang berhasil terekam kamera. Klik kartu yang muncul di layar untuk melanjutkan petualangan Anda. Tinggalkan komentar, berikan suka sebagai bentuk dukungan, dan sampai jumpa di video berikutnya.